Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Saya mengajak Bapak Ibu untuk dengan sukacita dan dengan semangat untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Selamat hari Minggu, Shalom dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Kiranya sukacita Natal tetap ada bersama dengan kita. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita ingin mengagungkan namanya. Ini adalah minggu terakhir dari tahun 2020 di bulan Desember ini. Kita ingin bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kelahiran Yesus Kristus memberi setiap kita harapan baru, karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang luar biasa. Seluruh hidup kita saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita agungkan namanya, kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau yang
Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang luar biasa selalu Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami ingin bernyanyi bermazmur bagi Engkau ya Tuhan. Tetapi sebelumnya izinkan kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang mendukacitakan hati-Mu Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, dan berkatilah setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya menyapa kita sekalian. Shalom. Shalom. Apakah bersuka cita malam hari ini? Amin. Iya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya ingin kita datang di hadapannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, kita naikkan pujian bagi Dia. Saat ini ku datang lagi. Mari kita naikkan pujiannya sambil bertepuk tangan mengagungkan nama Tuhan kita. Yesus, ku sembah.
Jemaat kekasih Tuhan, kita masih ada dalam suasana Natal sampai dengan hari ini. Kita bersorak karena kelahiran Juru Selamat kita. Kita terima Dia di hati kita. Kita bersorak bagi Dia. Kita naikkan pujian, dunia gemar dan soraklah. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan. Rancangan Tuhan selalu indah dalam hidup kita. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Pengorbanannya nyata dalam hidup kita. Kita naikkan pujian bagi Dia. Pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi kita naikkan pujian bagi Dia. Kita hidup oleh karena anugerah-Nya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu selalu indah bagi kami ya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.
mati-gantikan kami. Kau tak mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Sekali lagi pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. 主日弟兄平安。 Tidak terasa kita sampai di dalam minggu terakhir di tahun 2020. 無感覺咱人踮這今年最後一個禮拜了。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2020 ini Indonesia ataupun dunia digemparkan dengan virus corona. 踮這2020年咧，印尼甚至是全世界，因為這個新冠肺炎真轟動。 Sampai saat ini sepertinya kita tidak melihat adanya terang untuk melewati pandemi ini. 到我當今，咱人好像是無看到光來過這個黑暗的新冠肺炎的日子。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, 今日咱要學習一半上帝的話語， yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. 就是踮以賽亞書第9章第1節到第7節。 Saudaraku, di sana nanti kita akan belajar tentang datangnya terang pengharapan. 踮後咧，咱人就要學習到盼望的光已經來了。 Ya, sebelumnya mari kita berdoa. 咱人就先進入祈禱。 Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. 上帝，我人感謝你的恩典， Terima kasih juga untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. 感謝上帝踮這年來的帶領。 Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. 當今我人要聽上帝的話語， Tuhan, kuduskan kedua hamba-Mu ini. 求你潔淨這兩個僕人， Kiranya roh Tuhan menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore ini. 願聖靈充滿可能在調明俾上帝的心意。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶穌基督的名，我哋款祈禱加感恩。 Amin. 阿門。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. 咱人平平拍開聖經話本的是以賽亞書第9章第1節到第7節。 Ya, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia pasal 8 ayat 29 sampai pasal 9 ayat yang ke-3. Nanti seterusnya pakai bahasa Mandarin. 第1節到第4節英語印尼話來讀，連後加英語話本來讀。 Ya, yang bahasa Indonesia demikian firman Tuhan, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terlimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekeraman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekankan dan ganda yang ada di bahunya, serta tongkat di si penindas telah
dipatahkan seperti pada hari kekelaman Midian. 第5節，戰士佇拍戰的時間所請假的軍裝，甲固佇肺內的衣服要受燒，當作喝茶，因為一位嬰仔要為咱人出世，有一個囝要守賜予咱，國政要擔佇伊的肩頭頂，伊的名稱做奇妙無私、全能的上帝、永在的爸、和平的領軍。伊的國政甲平安要加天無窮盡，伊要佇大筆的寶座頂治理伊的國，因為公平公義復國堅定穩固，對打到永遠。萬軍的耶和華的熱心要成就佇這事。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba membaca sebuah bahan renungan santapan rohani Desember 2020. 我準備這個講章的時陣呢，我第先去讀關於聖誕的靈修。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan sebuah cerita demikian. 我讀了一個安尼款的故事。 Pada tahun 1914 di Eropa sedang diselimuti Perang Dunia Pertama. 點1914年的時陣呢，歐洲當面對頭一擺的世界大戰。 Nah, saudaraku, Perang Dunia ini mendatangkan kehancuran, rata tangis, dan juga kesengsaraan bagi rakyat di sana. 這個世界大戰帶來予百姓破碎、哀哭甲痛苦。 Saudaraku, menjelang 25 Desember pada tahun tersebut, 到我迄年的25號12月， ternyata terjadi gencatan senjata yang luar biasa antara kedua kubu ini. 點即兩雙方咧發生一個真奇妙的，就是因人放下因人的這個武器。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika pada hari atau tanggal 25 Desember tersebut, 但是到我迄日的25號12月， ada sesuatu terjadi. 有一項代志發生。 Pada pagi itu kedua kubu ini meletakkan senjata mereka. 這兩方面咧，因人放下因人的武器。 Mereka saling menatap ya di kubu masing-masing dan mengucapkan selamat Natal kepada lawannya. 因人互相向因人的敵人講聖誕平安。 Bakal ada di dalam kubu mereka sendiri ada yang sedang merayakan Natal pada saat itu. 甚至點因人的所在咧，因人的立場，因人家己拿慶祝這聖誕。 Padahal kemarin itu baru saja terjadi peperangan yang luar biasa. 雖然較早是大早發生大戰爭， Tetapi pada tanggal 25 itu mereka sempat berdamai untuk merayakan Natal. 但是點25號12月迄日咧，因人暫時的和平要來慶祝聖誕。 Saudaraku, setelah lewat tanggal 25, 但是25號過了後， maka semua komandan-komandannya langsung berkata, ayo kita lanjutkan peperangan. 因人的指揮官就開始講，咱能夠再刷來戰。 Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Natal pada saat itu mendatangkan kelegaan bagi kedua sekutu ini. 咱人看迄當時暫時的聖誕咧，帶予因人的心內安息。 Ya, mereka istilahnya sempat beristirahat, menikmati damai ketika Natal itu. 因人會當暫時的休息來感受到聖誕的平安。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya Natal 2020 itu sama dengan Natal pada tahun 1914. 2020的聖誕好像是甲1914的聖誕相像。 Kesamaannya adalah pada tahun 1914 ini banyak atau jutaan ribu jiwa meninggal karena perang. 相像的是點1914年的時陣呢，差不多有8萬人因為戰爭犧牲。 Tetapi pada tahun 2020 juga hampir jutaan jiwa meninggal mati karena apa? Karena corona. 點2020年呢，也是差不多8萬人犧牲因為這個新冠肺炎。 Bahkan Indonesia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 甚至偌印尼， puluhan ribu jiwa juga habis meninggal, bakal bertambah terus. 萬幾個人已經犧牲了，甚至佫拿增加。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat kita anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia merasa apakah masih ada Tuhan? 造成咱人上帝今日點印尼的感覺到上帝是毋是佫存在？ Apakah masih ada pengharapan menyongsong 2021? 是毋是佫有即個盼望來迎接2021年哦？ Atau kita mulai berpikir apakah masih bisa terbit terang harapan?
假使咱人想讲，这盼望的光是毋是佫会升起？ Saudaraku, hari ini kita belajar dari Yesaya. 今日咱若要学习以赛亚， Yesaya melihat keadaan Yehuda pada zaman tersebut. 以赛亚看迄当时南国犹大的情况， Yehuda berjalan di dalam kegelapan karena dia tidak setia dan taat kepada Tuhan. 南国犹大行踮黑暗的内面，因为因人对上帝无忠心， Makanya Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 所以以赛亚讲这是行伫黑暗的百姓。 Saudaraku, apa yang terjadi dengan Yehuda? 迄当时的南国犹大发生什么代志呢？ Saudaraku, kalau kita mau mengetahui tentang kisah Yehuda, apa yang dia lakukan, kenapa dia disebut sebagai bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kita harus lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 16. 咱若是看犹大到底经历了什么代志，咪但因人着清楚行伫黑暗的百姓咧，咱人都爱读列王记下第16章。 Nah, pada malam ini kita nggak baca, tapi saya akan menguraikan sedikit ayat-ayat yang menuliskan apa yang dia lakukan. 今暝咱人无读，但是我会讲几个较重点的。 Saudaraku, pada saat itu Yehuda sedang terancam keberadaan bangsanya dan nyawa rakyatnya. 迄当时犹大受到威胁， Ya, mereka diserang oleh Raja Aram dan juga Raja Israel. 因人互阿兰国甲南国以色列嘅攻击， Ya, mereka diserang. 因人着攻击。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda pada saat itu seharusnya ada bangsa yang mengenal Yahweh Tuhan. 迄当时嘅犹大应该是明白耶和华嘅民族， Tetapi ketika tekanan, ketika ancaman itu menyerang mereka, 但是当这个来压迫因人嘅时阵， saudaraku, Raja Yehuda itu tidak taat kepada Tuhan. 犹大嘅国王伊无顺服上帝。 Ya, Raja Yehuda namanya Ahaz, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 犹大嘅王名做阿哈斯， Jadi Ahaz tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. 阿哈斯伊无忠心甲上帝。 Di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, 列王记下16章第7節，咱看講， ketika mereka diserang, 當因人着攻擊嘅時 maka 陣， Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tigras. 阿哈斯就差遣使者去找亞述王提吉拉比列色， Ya, Raja Asyur itu dan berkata kepada mereka demikian. 然後伊對因人安尼看講， Ahaz berkata gini, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. 阿哈斯對亞述王講，我是你嘅羅僕，你嘅囝，現在亞蘭王甲以色列王攻擊我，求你救我脫離因人嘅手。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yehuda ini seharusnya adalah hambanya Yahweh. 猶大本來是上帝僕人， Bakal dia juga bisa disebut sebagai anaknya Yahweh, anak Yakub. 因人也是會當着稱做上帝嘅囝。 Tetapi ketika ada ancaman, dia menyerah dan dia berserah kepada Raja Asyur. 但是有問題來攻擊因人嘅時陣呢，因人就投靠亞述王。 Dia berkata, ini kami hambamu dan anakmu. 伊講我是你嘅羅僕，是你嘅囝。 Soalku selain itu di sana juga katakan, selamatkanlah aku. 然後佢講求你來救我。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya Raja Ahaz mencari Tuhan sang penolong. 應該這個亞哈斯都愛去找上帝， Tetapi dia malah mencari Raja 但 Asyur. 是伊去找這亞述王。 Nah, ayat 8. 第8節， Ketika Raja Ahaz ingin bersandar kepada Raja Asyur, 當這亞哈斯要投靠亞述王， maka dia harus memberikan istilahnya apa, emas persembahan kepada Raja Asyur. 伊都愛予這亞述王禮物。 Saudaraku, Raja Ahaz ambil emas itu dari mana? 伊舉這個金銀對著舉來咧， Ternyata dia ambil perak dan emas yang ada di dalam bait suci. 原來伊舉聖殿內嘅金甲銀， Semua perbendaharaan di bait suci itu diambil dan juga ditambahkan dengan perbendaharaan rajanya, dan itu dipersembahkan kepada Raja Asyur. 聖殿內面嘅物件，甲伊王宮內面嘅物件，伊攏總舉來送予亞述王做禮物。 Saudaraku yang dikasih, selain itu dia ingin menyenangkan hatinya Raja Asyur. 伊閣要得到這個亞述王嘅心。 Ayat yang ke-18 di sana dikatakan gini.
第18節有安尼款講。 Selanjutnya, demi Raja Asyur, disingkirkannya di rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di seberang laut luar itu. 第8節，國因為亞述王的緣故，將耶和華為安息日所起的龍，甲王對外立殿的龍移煞，為設耶和華的殿。 Saudaraku, tujuannya adalah untuk menyenangkan Raja Asyur. 伊就是要得到這個亞述王的心。 Baik Allah boleh dirombak, baik Allah boleh diubah, asalkan Raja Asyur senang. 聖殿會使過，會使改變，只要這位亞述王歡喜。 Saudaraku, inilah menggambarkan sebuah bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 這就是形容一個百姓行佇黑暗的中間。 Karena pemimpinnya tidak takut akan Tuhan. 因為因人的頭無敬畏上帝。 Saudaraku, zaman sekarang banyak sekali orang mengenal Yesus Kristus. 當今的人真濟人知影主耶穌基督， Tetapi mereka tidak mau bersandar kepada Yesus Kristus. 但是因人就是賣倚靠主耶穌基督。 Saudaraku, saya melihat kisah Ahaz ini ada samanya dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 23. 我看到亞哈書的故事咧，我看到伊點甲保羅所講的話，羅馬書第1章21節到23節相像。 Saudaraku, Roma 1 ayat 21 sampai 23 berkata gini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. 羅馬書第1章21節到23節，因為因人雖然知影上帝，但是無當作上帝應光伊，也無感謝伊，因人的思念變做空空，袂捌我的心就黑暗了。家己稱做聰明，反倒當做戇，將袂敗壞的上帝的榮光變為偶像，親像會敗壞的人甲禽獸、行獸、行拖的樣式。 Saudaraku, bangsa yang mengenal Tuhan tetapi tidak menyembah Tuhan. 捌上帝，但是伊無敬拜上帝。 Bangsa yang mengetahui karya kebesaran Tuhan tetapi dia membuat berhala menggantikan Tuhan. 知影上帝大作為，但是因人去做偶像來代替上帝。 Saudaraku, inilah yang terjadi di kehidupan Raja Ahaz. 這就是發生在亞哈書的生活。 Seperti yang Paulus katakan juga terjadi di zamannya sekarang dan saat ini. 就像使徒保羅所講的，也發生在當今的時代。 Saudaraku, masa pandemi yang panjang ini mungkin membuat anak Tuhan mulai melakukan Tuhan. 疫情漫長，做予咱人開始懷疑上帝。 Kita mulai bertanya-tanya apakah Tuhan yang kita percaya itu benar-benar ada. 咱人開始問，咱人所相信的上帝是不是真正存在？ Mengapa dia membiarkan anak-anak Tuhan untuk sengsara? 咪來予伊的囝兒受痛苦？ Apakah dia sudah tidak mengasihi umat manusia? 伊是不是無聽愛世人了？ Saudaraku, masa pandemi yang hampir setahun ini mungkin ke depan juga itu membuat anak-anak Tuhan meragukan Tuhan. 一年來的疫情咧，做予咱人開始懷疑上帝。 Saudaraku, mungkin ini yang dirasakan Ahaz pada saat itu. 這可能就是亞哈書心內所想的。 Ancaman sehingga dia tidak bersandar kepada Tuhan. 威脅，搁再威脅，所以伊無倚靠上帝。 Maka Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itulah menggambarkan Ahaz. 所以以賽亞講，行佇黑暗的百姓，就是形容這亞哈書。 Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sampai di sini saja. Yesaya juga berkata bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini akan melihat terang. 但是毋是到少呢？以賽亞也是發預言講，這行佇黑暗的百姓要看到大光。 Berarti di sana ada sebuah janji tentang pembebasan, sebuah janji tentang pengharapan bagi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu. 點曉對這黑暗的百姓有一個應允，有一個盼望，啊一個熒光。 Saudaraku, kehancuran Yehuda, ya, ketidaktaatan Yehuda akan berubah ketika terang itu datang. 以賽亞的猶大的破碎甲無忠心咧，這個光來了的時陣，因人就會受改變。 Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di
Yesaya ini kita membaca bahwa ada dua hal yang dijanjikan ketika terang itu datang. 踮以赛亚书咱人看有两项代志会应允关系这光来到。 Ya, ketika bangsa ini berjalan di dalam kegelapan dan terang itu datang, maka bangsa ini akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. 当这百姓行伫黑暗，然后这光来了，因人就得到大喜乐。 Ayat 2, ayat 3 di sana menggambarkan sebuah sukacita yang luar biasa bagi Raja Ahaz atau Yehuda. 第三节甲第四节有形容到有踮犹大内面有发生大喜乐。 Saudaraku, di sana dikatakan gini, ada istilah misalnya gini, dan bersukacita dan mereka bersorak-sorai dan sukacita besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu, sukacita di waktu panen seperti waktu orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. 有记载到因人伫你的面前欢喜，好像是收割的欢喜，亲像人分抢米迄样的欢喜。 Saudaraku, ketika terang itu datang, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan menjadi terang, maka mereka akan merasakan sukacita seperti sedang panen atau sedang menang di dalam peperangan. 当这个光来了咧，徛伫黑暗的百姓咧，因人会看到光得到大欢喜，好像是收割的欢喜，甲是胜利的欢喜。 Bahwa di sana juga dikatakan kuk atau ganda yang dipasangkan di dalam bahu yang menekan mereka selama ini akan terlepaskan. 有也是要讲，当担甲街头顶的拐啊，要着压制。 Saudaraku, ini adalah sebuah sukacita pembebasan yang luar biasa bagi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 这是对黑暗的百姓真大的豁免甲胜利。 Ketika terang datang. 当这个光来到， Saudaraku, Yesaya juga menggambarkan bahwa terang yang datang itu adalah penggenapan datangnya Mesias. 以赛亚也是讲，这个光来到咧，就是要成就这个基督的来。 Ayat 5 sampai 6 menggambarkan nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. 第六节甲第七节的预言，就是关系这位弥赛亚的到来。 Saudaraku, kalau kita baca ayat 5 dan 6, kita akan melihat Yesaya itu begitu mengenal siapakah Mesias itu. 咱人啊看第六节甲第七节，咱人就会知影以赛亚安尼看的明白，谁是弥赛亚？ Ya, Mesias itu adalah Yesus Kristus. 弥赛亚就是主耶稣基督。 Dan dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesaya mengakui bahwa Yesus Kristus itu ada 100% Allah dan 100% manusia. 踮这两节，咱人看会到以赛亚伊承认主耶稣基督伊是100%的人，也100%的神。 Yesaya mengatakan bahwa ada seorang anak akan lahir atau telah lahir seorang anak manusia. 以赛亚讲有一个婴仔要为咱人出世， Nah, inilah membuktikan bahwa Kristus itu ada 100% manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 这就是证明主耶稣是100%的人。 Nah, Yesaya membuktikan Tuhan itu juga 100% Allah melalui 4 nama ilahi yang diberikan kepada Yesus Kristus. 以赛亚也是证明主耶稣基督是100%的神，透过上帝的4个名， Yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. 就是奇妙无私、全能的上帝、永在的爸甲和平的人君。 Saudaraku, janji pembebasan ini membuka sebuah lembaran baru kehidupan bagi umat manusia. 这后面的应允的，和这个伊的百姓新的一面。 Saudaraku, manusia yang dikuasai kegelapan dosa ketika melihat terang yang besar itu datang, maka kegelapan dosa itu lenyap. 人受到黑暗的掌管的，当这光来了，这黑暗就离开了。 Kedatangan sang terang itu mendatangkan sukacita yang besar dan menggantikan semua duka-duka saat itu. 这光的来到咧，就是将悲伤赶走，互因人赐互因人大大的喜乐。 Saudaraku, harapan terang itu akan datang bagi orang Yehuda. 这光的盼望会来，吼赐互犹大一个盼望。 Siapakah terang itu? 这光是谁呢？ Apa tujuan terang itu bagi kehidupan kita di zaman sekarang ini? 这光互咱人当今的生活有甚物用处呢？ Saudaraku, Yohanes 1 ayat 5 berkata demikian. 约翰福音第1章第5节你看讲， Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 光照伫黑暗，黑暗无接纳伊。 Baru Yohanes 1 ayat 12 dan 13 berkata gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 然後約翰福音第1章12節到13節呢款講，既然接待伊的，就是信伊的名的人，伊要賜予人權柄做上帝的囝兒。這人毋是對血氣生的，毋是對情慾生的，也毋是對人的意思生的，乃是對上帝生的。 Saudaraku, terang itu adalah Yesus Kristus. 這光就是主耶穌基督。 Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka kegelapan dosa akan dilenyapkan. 當主耶穌基督來到世間呢，這個黑暗就消失了。 Tetapi setiap kita yang percaya kepadanya, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak terang atau anak-anak Allah. 咱人每一個相信伊的，伊賜咱人權柄來做光的囝，就是伊的囝。 Saudaraku, masih ada harapan di tengah-tengah pandemi yang panjang ini. 踮這漫長的疫情，是毋是還有盼望哦？ Di Natal, momen Natal ini mengingatkan kita bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. 這聖誕節咧，就是要提醒咱人，伊來就是要拯救咱人。 Saudaraku, lampu adalah alat penerang yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. 燈火是人真需要的，會使照光。 Saudaraku, cahaya lampu dibutuhkan untuk menerangi ruangan yang gelap, jalan yang gelap sehingga bisa terang. 這燈光就是要照黑暗的房間，甲是黑暗的路，互伊會光嘅。 Atau seorang satpam dia membutuhkan sentel 一個保安伊需要這電火， ketika dia sedang mempatroli, maka dia akan melayangkan cahaya sentelnya untuk melihat sudut-sudut yang gelap itu. 當伊巡邏的時陣咧，伊就會開這電火，要來照每一個角度。 Kalau ada sudut yang gelap itu ada orang yang sembunyi, maka lampu itu akan bercahaya, makanya kelihatan ada yang sembunyi. 但是若是點黑暗的角度有人逃避咧，因為電火照就會着發現。 Baru ada satu lagi namanya mercusuar. 還有一個名做燈塔。 Saudaraku, adalah sebuah menara yang atasnya itu ada lampu api kalau di zaman dulu. 燈塔是櫃塔型的建築，佇伊的塔頂有這燈火做裝飾。 Saudaraku, itu tujuannya adalah untuk memberitahu cahaya tersebut untuk memberitahu kapal-kapal yang berlayar di malam hari. 這伊的燈塔的光咧，就是要導航點暗暝行的船隻。 Saudaraku, kegelapan akan lenyap apabila terang itu datang. 光若來，黑暗就消失了。 Ketika Raja Ahaz yang begitu hidup di dalam kegelapan, katanya terang akan datang, maka kegelapan itu lenyap. 當亞哈斯活點黑暗的中間呢，當這光來了，黑暗就消失了。 Terang itu adalah Mesias Yesus Kristus. 這個光就是彌賽亞，主耶穌基督。 Saudaraku, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang karena Mesias datang. 行佇黑暗的百姓看到光，因為彌賽亞來了。 Saudaraku, Kristus sudah datang kira-kira 2000-an tahun yang lalu. 2000年前，主耶穌基督已經來了。 Tentunya terang datang, kegelapan akan lenyap. 光若來，黑暗就消失。 Saudaraku, inilah pengharapan buat kita. 這就是互咱人的盼望。 Setiap kita yang percaya menerima sang terang, menerima Yesus Kristus itu, kita mendapatkan sang terang itu. 咱人每一個接受伊的，就是接受主耶穌基督，咱人就會得到這個光。 Nah, ketika kita menerima sang terang itu, maka kita akan menjadi anak yang hidup di dalam terang mulia Tuhan dan anak-anak Allah. 當咱人接受這個光咧，咱人伊就會賜咱人權柄，就做伊的囝兒。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini mungkin kita bergumul tentang kapan berlalu pandemi ini. 可能今年的聖誕，咱人若得掙扎，這個疫情第時要過去。 Mungkin kita juga bergumul kapan, apakah masih ada harapan. 可能咱若是若掙扎，是毋是還有希望？ Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada harapan karena Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dan mencari kita yang tersesat. 當然有希望，因為主耶穌基督伊來，就是要找失路的來拯救伊。 Tetapi perlu kita ingat adalah setiap kita harus menerima, maksudnya percaya kepada Yesus Kristus baru kita mendapatkan hidup yang kekal. 但是都要會記，咱人一定都要相信伊、接受伊，才做咱人救主，咱人甲行得到這永生。 Dan hidup yang kekal ini adalah pengharapan kita. 這個永生就才做咱人的盼望。 Saudaraku, Natal lebih tepat kita rayakan sebagai hari raya kedatangan Kristus ke dunia ini untuk memberikan pengharapan kepada manusia yang berdosa.
聖誕真正的意義就是咱人要慶祝主耶穌基督來到這世間拯救咱人，賜咱人盼望。 Ya, jadi bukan kita rayakan itu sebagai hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, enggak. 唔是講咱人要慶祝主耶穌的生日， Saudaraku, Kristus sudah datang. 基督已經來了。 Orang Yahudi menantikan kedatangan Tuhan. 猶太人拿等候上帝來， Kita sudah menerima kedatangannya. 咱人已經接受到伊的來到。 Maukah engkau atau saudara-saudara yang ada dimanapun yang belum menerima terang itu mau menerima terang kemuliaan ini? 咱人每一個人也無接受伊的，是毋是要接受這光哦？ Dan kita yang sudah terima, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lebih semangat untuk mengabarkan sukacita Natal ini. 咱人若是已經接受了，咱人佫較熱心的來將這聖誕意義傳揚出去。 Amin, mari kita berdoa. 阿們，咱阿邊邊進入祈禱。 Tuhan, terima kasih di masa-masa pandemi ini kami terus berharap kepada Tuhan. 天父上帝，阮人感謝你，踮這疫情中間，阮人願在對你有盼望。 Dan kami tahu kedatanganmu menyelamatkan kami dan memberikan hidup kekal kepada kami yang percaya. 阮人知影你來就是要拯救阮人，賜阮人永生。 Saudaraku, Bapak, banyak orang di luar sana masih belum mengenal bakal percaya kepadamu. 外口佫真濟人也無接受你，也無相信你。 Izinkanlah anak-anakmu untuk menyatakan kasih Natal ini kepada mereka dan mereka bisa mengenal Tuhan. 求你允准阮人會當向人分享你的愛。 Bapa yang di surga, kedua hambamu ini akan berhenti berbicara. 當今你的話語有講到潮， Kiranya roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami, terus mendorong kami untuk menghidupkan kebenaran ini. 願聖靈幫助阮人有才調將你的話語實行出來。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶穌基督的名，阮款祈禱甲感恩。 Amin. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Saat ini kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil persembahan dijalankan, nanti kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan dapat diserahkan langsung ke Gereja Kristen Kalam Kudus Lat Panjang ataupun ditransfer lewat nomor rekening gereja. Kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Minggu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan Karena hati-Mu. ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di saat ini kami bersyukur buat cinta kasih, pemeliharaan, pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan atas kami.
Saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang dan di Kota Batam, ingin datang berdoa kehadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, yang kami kasihi. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka di dalam menjalankan roda kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi menghadapi pandemi COVID-19, biarlah tangan Tuhan yang menolong bangsa kami. Secara khusus di dalam penanggulangannya, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah boleh ditemukan dan akan dipikirkan untuk kemudian disalurkan bagi masyarakat. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai agar seluruh proses yang direncanakan untuk dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19, biarlah itu boleh terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau sertai, tuntun, bahkan berkati bangsa dan negara kami. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang dan di Batam. Tuhan, Engkau berkati setiap kesehatan kami. Engkau tolong setiap kami di dalam pergumulan untuk sakit penyakit yang kami alami. Biarlah tangan Tuhan memberkati obat-obatan, makanan minuman yang kami konsumsi, yang kami makan, agar kesembuhan boleh menjadi bagian dari hidup kami. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menolong kami bertumbuh di dalam iman ke arah pengenalan akan Engkau lewat setiap peribadatan yang kami ikuti, baik ibadah minggu seperti saat ini maupun di dalam ibadah tengah minggu kami, ibadah-ibadah cross kami. Biarlah kami semua boleh bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus untuk seluruh siswa-siswi kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, baik yang ada di seluruh Indonesia dan terkhusus di Kota Selat Panjang. Biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai mereka di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Secara khusus saat ini Tuhan, anak-anak didik kami memasuki masa liburan. Biarlah tangan Tuhan yang menolong mereka, menyertai di dalam setiap aktivitas mereka selama masa liburan. Entahkah itu yang pergi keluar kota, bahkan yang hanya tinggal di kota ini dan di rumah mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menolong. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Guru yang Tuhan juga izinkan melayani di Sekolah Kalam Kudus. Biarlah tangan Tuhan terus memampukan kami, mempersiapkan diri kami untuk mengikuti pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara online di semester yang akan datang. Tuhan juga berkati badan pengurus, Bapak Sudianto selaku Direktur Pelaksana. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menanggung jawab Sekolah Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Biarlah hikmat bijaksana Engkau anugerahkan agar setiap keputusan yang diambil demi dan untuk kemajuan sekolah kami dan terlebih bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh doa dan pergumulan kami. Saat ini kami juga berdoa bagi persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang memberkati, menyucikan, menguduskan persembahan kami ini, agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Ajar kami tidak hanya uang yang dapat kami berikan sebagai persembahan, tetapi segenap kehidupan kami mau kami berikan untuk dipakai Tuhan, menjadi alat dan perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta ini penting bagi kita karena ibadah hari Minggu ini adalah ibadah online yang terakhir. Di tahun 2021, mulai tanggal 3 Januari, kita sudah memulai ibadah hybrid. Ibadah hybrid adalah ibadah tatap muka dan ibadah online. Untuk ibadah umum kita akan bagi dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu jam 7 pagi dan yang sore itu jam 6 tetap ya. Dan yang pagi itu tidak diterjemahkan, yang sore itu ibadah dengan diterjemahkan. Silakan Bapak Ibu memilih ibadah, kedua ibadah ini mana bisa ada waktu yang terbaik untuk beribadah. Ibadah kita melakukan dengan protokol kesehatan. Yang patut Bapak Ibu ketahui adalah yang pertama, ibadah dengan datang memakai masker. Nanti di depan gereja akan ada pelayan Tuhan yang akan membawa termogan, mengecek suhu Bapak Ibu semua, dan disediakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Jadi ibadah kita dengan tempat duduk juga diatur dengan jarak yang tertentu supaya kita juga dapat beribadah dengan nyaman dan dengan baik. Dan yang menjadi penting bagi kita adalah jika Bapak Ibu baru berpergian dari luar kota, kami mohon maaf untuk sementara selama masa 2 minggu tidak beribadah dulu datang ke gereja, tapi ikuti ibadah secara online. Atau jika memang Bapak Ibu kondisinya kurang sehat, ya ibadah di rumah. Kita mengetahui bahwa keadaan masih belum baik, tapi patut kita syukuri ibadah kita sudah bisa tatap muka. Jadi yang patut Bapak Ibu ketahui yang lain adalah nanti tidak akan ada petugas persembahan yang berkeliling, tapi kantong persembahan akan disediakan di pintu depan. Jadi silahkan Bapak Ibu ketika masuk bisa langsung memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan hari Minggu, atau persembahan persepuluhan. Atau kalau memang lupa ketika masuk, waktu pulang kita baru memberikan persembahan. Jadi itu yang patut Bapak Ibu ketahui. Doakan nanti corona cepat berlalu dan ibadah kita hanya cukup 1 kali untuk ibadah umum bagi orang-orang dewasa. Jadi inilah warta yang patut Bapak Ibu pahami dengan baik. Warta yang kedua yaitu ibadah tengah minggu kita, yaitu cross. Jadi ikutilah crossmu dengan baik, ikutilah arahan cross leadermu. Jika memang masih
online, ikuti online. Tapi jika sudah memang bisa bertatap mukalah dan ikutilah dengan baik. Karena di ibadah cross ini adalah ibadah yang membangun kehidupan kita. Kita bisa sharing dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat rohani kita, untuk saling menguatkan di dalam kehidupan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Dan demikian Bapak Ibu, warta yang harus Bapak Ibu ketahui semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.